di Trawulan Mojokerto. Ya, sedangkan saya Pak Noval, ya, alamat saya di Jombang. Ya, kami berdua nanti akan melakukan kegiatan team teaching, ya, dalam hal proses pembelajaran dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Ya, mungkin nanti dilanjutkan oleh terlebih dahulu pertama nanti Mas Pak Dihan dan saya nanti yang terakhir. Silakan Pak Dihan. Untuk yang pertama yaitu materi tentang sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila ini dibentuk, Mungkin sambil berdiri nggak apa-apa. ya. Sejarah Pancasila ini dibentuk dari awal mulanya kekalahan Jepang di perang Asia Pasifik. Waktu itu langsung dari negara Jepang menarik simpatika masyarakat Indonesia untuk kemerdekaan. Pada tanggal 1 Januari terbentuklah adanya sidang BPUPKI. Tanggal 1 Juni, bukan 1 Januari ya, 1 Juni. Tanggal 1 Juni itu juga ditandai dengan lahirnya Pancasila yang merumuskan ada 3 tokoh. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, Dr. Supomo, dan Dr. Muhammad Yamin. Untuk ketiga tokoh itu menggagaskan rumusan Pancasila, ya, masing-masing mempunyai 5 rumusan. Pada saat sidang kedua pada tanggal 1 sampai 3 Agustus waktu itu, setelah itu ditetapkanlah Pancasila yang disebut dengan Piagam Jakarta pada tanggal tersebut. Tetapi setelah itu ada perubahan dari Pancasila itu sendiri, mulai di poin yang pertama. Kalau yang pertama kan yang sekarang ketuhanannya Maha Esa. Kalau sebelum disahkan menjadi Pancasila pada tanggal 18 Agustus, Piagam Jakarta yang pertama berbunyi ketuhanan menurut kepercayaan dan peribadatan masing-masing, seperti itu. Baik, Ini itu saja dari saya. Ya, saya menyambungkan dari argumentasi dan pendapat dari Pak Dihan bahwa di dalam Piagam Jakarta tadi, ya, bisa kita lihat unsur yang pertama ketuhanan berdasarkan syariat Islam pada waktu itu. Ya, Dan agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing, tetapi belum mengarah kepada perubahan yang terakhir yang sampai detik ini dipergunakan, ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena apa? Sejarahnya adalah bagaimana di Indonesia itu, bahwa negara kita itu sangat pluralistik, sangat berbeda-beda agama, kesukuan, ya, sangat berbeda rasnya, tetapi menjadi salah satu kesatuan di dalam wadah negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja ini akan diilhami dengan sila-sila selanjutnya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sila yang kelima, ya, adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ya, kelima sila itu menjadi salah satu dasar negara Republik Indonesia dan juga dikukuhkan sebagai ideologi bangsa Indonesia sampai saat ini, sehingga menjadi salah satu pondasi yang kuat di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, saya punya satu papan, ya. Saya punya satu papan yang nanti bisa diisikan kepada teman-teman mahasiswa, ya. Mohon dituliskan nanti sila keberapa, ya, sila keberapa yang mungkin saya punya cerita soal hal itu, ya, soal beberapa hal mengenai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti silakan
salah satu perwakilan dituliskan di sini, sila keberapa dengan cerita yang saya miliki. Ya, silakan. Monggo, perwakilan, monggo. Masnya mungkin, ya, Mas. Mau dipegang dulu, Mas. Nah, ya, baik. Ya, saya punya cerita. Ya, saya punya cerita. Ya, pada hari Minggu, saya itu jalan-jalan. Pak Dian, saya jalan-jalan. Ya, pada hari Minggu. Jalan-jalan, ya, Car Free Day. Nah, dengan sahabat saya. Dengan sahabat saya, Pak Dian misalkan, dengan sahabat saya. Nah, ya, Car Free Day-an ketemuan di alun-alun Jombang. Nah, ini sahabat saya ini sudah puluhan tahun ini. Ya, sudah hampir 20 tahun saya bersahabat dengan dia. Tanpa adanya permusuhan. Nah, hal itulah memperkuat kita di dalam proses persahabatan sampai detik ini. Nah, hal yang dikatakan sebagai persahabatan yang mempersatukan kita berdua itu terkait dengan sila keberapa. Nah, mungkin bisa dituliskan yang pertama, ya. Nah, saya nggak nyontek kok ya, kita nggak nyontek kan ya, kita kan nggak nyontek, ya. Sila keberapa ya, mungkin didiskusikan sama teman-teman. Nah, diajak teman-temannya. Ya. Saya nggak nyontek, oke ya. Sila keberapa? Gampang ini, ya gampang kan ya. Ya, yang kedua, ketika kita sudah terpisah ya, habis Car Free Day ya, kita kan sudah terpisah nih, ke rumah masing-masing. Besoknya ya, saya mengajar, ya di kampus. Kebetulan saya pekerjaannya dosen ya, di kampus ya. Nah, kemudian saya mengajarkan ke mahasiswa soal bantuan sosial, ya, kepada masyarakat. Nah, ayo di bulan puasa ini, misalkan di bulan puasa ini, ya, kita ikut untuk membantu teman-teman kita yang sedang menjalankan puasa dan sebagainya. Kita melakukan bantuan sosial itu dengan saya mengajak ke mahasiswa. Nah, ayo kita sambil jalan-jalan kita sebelum berbuka puasa ya, kita lakukan ya bantuan sosial kepada masyarakat. Nah, itu tercermin di sila keberapa? Ya. Oke, sudah? Nah, yang terakhir, mungkin Pak Dian nyoblos ya kemarin. Ya. Wah, nyoblos kan? Nah, nyoblos Pak Dian. Saya pun juga demikian, nyoblos ya. Teman-teman sekalian nyoblos nggak? Nyoblos dong. Itu saja ya. Nah, pada waktu pas pemilu kemarin kan kita nyoblos tuh ya. Nah, tentunya kan ini kan suasananya sangat demokrasi ya, sehingga nantinya demokrasi merupakan salah satu jenis kedaulatan yang berada di tangan rakyat, ya, yang mana ada di sila keberapa ya itu ya. Makanya kan ada permusyawaratan perwakilan. Nah, itu kan esensinya. Jadi, nah, itu menjadi salah satu tonggak bahwa kita bersama-sama ya, bahkan di ruangan ini kita juga melaksanakan demokrasi di Indonesia. Dan itulah dianggap sebagai salah satu ciri khas Indonesia. Nah, maka tentunya ya ada kebijaksanaan ya, yang dimana ya nantinya membawa dampak bagi siapa yang menjadi calon pemimpin kita nanti, ya kan?
sebagai kepala negara maupun kepala pemerintah. Nah, sudah? Sudah, Pak. Sudah, baik. Kita lihat ya satu persatu ya. Sila ketiga ya, mohon dibantu Pak Dian. Nah, sila ketiga, betul ya Pak Dian ya tadi ya. Kita sudah bersahabat sudah puluhan tahun ya, betul kan ya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, betul sekali ya. Ya, plus untuk kita semuanya. Ya, tentunya kan di bulan puasa kan ini penuh berkah ya. Nah, kemudian sila keempat, nah kita kan tentu nyoblos ya. Teman-teman sekalian juga kan nyoblos juga gitu kan. Nah, maka sila keempat ini menjadi acuan kita. Nah, ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, cukup ya. Terima kasih ya plus untuk kita semuanya. Baik. Sebagai refleksi ya dari pembelajaran kali ini, bahwa pentingnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai sumber dari segala sumber pedoman kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu menjadi salah satu kesatuan yang utuh. Bagaimana cara kita berideologi yang baik, bagaimana kita berbangsa yang baik, bagaimana kita bernegara yang baik. Bahkan di ruang lingkup pemilu pun kita menjadi warga negara yang baik dalam ruang lingkup demokrasi. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semuanya. Terima kasih Mas Eko, Mas Dian ya, yang sudah memandu dalam pembelajaran hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya saya coba